Halo guys, perkenalkan saya Wibi Putra dengan NIM 101250212 dan teman saya Wahyu Badila dengan NIM 10125037. Saya dari kelompok 10, kita dari kelompok 10 mau wawancarai UMKM yang ada di Saparua. Nah guys, di sini tuh bukan tempat jajanan aja ya, ada rek lari sama itu buat sepatu roda, dan di sana juga ada buat panjat tebing. Di sana tapi di ujung guys. Sebelum kita mau mencari UMKM yang ada di Saparua, kita olahraga dulu karena olahraga itu penting buat kesehatan kita. Langsung saja kita akan mewawancarai UMKM yang berjualan bola ubi. Let's go. Nah ini guys yang mau kita wawancarai UMKM-nya, bola ubi. Guys, good. Kita mau wawancara hanya berdua, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Firdiansyah, umur 24 tahun. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Jenis usaha UMKM AA di Saparua bergerak di bidang apa? Kebetulan di bidang kuliner bola ubi. Sudah berapa lama usaha ini berjalan di Saparua? Kalau untuk di Saparua kebetulan udah hampir 4 tahun lah, kurang lebih segitu. Berapa jumlah karyawan yang dilibatkan? Apakah tenaga kerja di Saparua? Untuk di Saparua kalau hari weekend itu biasanya tuh 2 orang, kalau hari-hari biasa itu 1 orang, karena gimana kondisinya. Jadi itu mah berarti kalau bahan apa ya, bahan baku utama dari mana sih? Dari Saparua sendiri atau mana, atau di luar Maluku? Kalau untuk bahan bakunya itu di luar Saparua, jadi di gudangnya langsung di Kolobi yang di Pagarsi. Apakah UMKM ini sudah pakai media sosial buat promosi? Nah kebetulan kekurangan di UMKM Kolobi ini, kurangnya itu nggak ada di TikTok, di IG, jadi semua yang pembeli itu nggak tahu Kolobi itu apa. Berapa sering upload konten ini ke media sosial? Kalau untuk konten itu biasanya mah di WA aja, kan udah ada langganan, jadi tahulah udah buka atau enggaknya. Apakah pernah jualan lewat marketplace atau online? Nah kalau untuk di marketplace Kolobi belum sih. Menurut AA, apakah sedikit penjualan ke wisatawan yang Saparua ini? Nah kalau ke wisatawan biasanya tuh kadang belinya nggak satu, jadi di luar Bandung. Jadi kan di Bandung itu kan kebanyakan Kolobi banyak. Kalau di luar Bandung kayak Jakarta, kalau di Papua lah, kalau di Sumatera Kolobi itu jarang. Jadi banyaknya beli ngeborong lumayan. Lanjutnya, dari mana biasanya pelanggan tahu tentang produk bola ubi ini? Dari mulut ke mulut atau gimana? Nah kebetulan kan kurangnya di sosial media, biasanya mah mulut ke mulut. Apakah wisatawan yang pergi ke sini jadi pembeli utama? Tuh nggak juga sih. Apa yang paling diminat konsumen dari produk bola ubi ini? Gimana ceritanya? Kalau untuk lihat belum ini konsumen ya biasanya mah lihat di itu apa sih, lihat di WA atau di kita pas lihat itu bentuknya itu kan asalnya dari gede ya. Nah, jadi gede gimana sih cara-caranya itu ada sih.
target awareness-nya banyak orang tahu produk ini berapa per bulan, tercapai atau enggak? Oh, per bulannya itu gimana ramenya kan? Biasanya kalau weekend itu adalah yang lebih, kalau hari biasa memang ratusan. Apakah karyawan dapat penjelasan jelas tentang tugas dan jam kerja sejak awal kerja di UMKM ini? Untuk jam kerja atau ya dagang mah biasanya mulainya jam 3. Kalau untuk hari Senin pedagang di sini libur semua. Apakah pembagian tugas jadwal dibuat adil tanpa silikasi antara keluarga dan bukan keluarga? Nah, kalau untuk tugas drama itu adil sih, jadi seminggu pagi, seminggu sore, jadi adil lah. Apakah hak karyawan istirahat, libur, THR sudah dipenuhi sesuai kesepakatan? Nah, untuk THR atau libur mah itu kesepakatan sih, kan sebarua ini libur, jadi ya diliburin. Jadi liburnya tiap Senin doang. Menurut AA nih, potensi terbesar UMKM Saparua ini ke depannya apa? Untuk potensi ke depannya sih yang penting apa sih si jalan-jalan ininya lebih bersih, pedagangnya jangan ada hambatan lagi, ada Satpol PP yang mengganggu. Dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah atau yang ada di sini itu buat UMKM Saparua maju? Untuk UMKM di Saparua semoga nggak ada hambatan di Satpol PP atau mau apa sih diberhentiin dagang. Kan di sini kan tempatnya apa sih pedagang semua, jadi ya harus jadilah dari uang tempat bisa. Kalau ada pelatihan ya kompetensi digital SDM khusus UMKM ini, menurut AA mau ikut nggak? Sama alasannya? Kalau itu masih ya mau aja sih, untuk alasannya biar lebih maju aja sih UMKM. Biar pada tahu Ya, juga ya. ya, terima kasih ya. Itu aja guys wawancara dari saya. Halo, berdak nuka Saparua di dia ya bola ubi. Itu bola ubina terkenang ngena. Bola ubi Gardu Jati 1933 sarua juga Persib. Nah, Persib ya, Persib ya. Persib ya. Bandung. Keluarnya kering, dalamnya ngopol, enak banget. Harus nyobain di Saparua guys. Pertama-tama ini jadi Bapak siapa? Sebastian, Oke, jadi jenis usaha UMKM Bapak Sebastian di Saparua bergerak di bidang apa? kuliner spaghetti, Sudah berapa lama usaha ini berjalan di Saparua? 2 tahun setengah. Berapa jumlah karyawan atau pekerja yang dilibatkan? Apakah tenaga kerja dari Saparua sendiri? 2. Bahan baku utama dari mana? Bahan baku utama ya dari pasar. Kendala terbesar jualan di Saparua itu apa? Listrik, sinyal, atau transportasi? Cuaca. Apakah UMKM Bapak sudah pakai media sosial buat promosi? Seberapa sering upload konten produk Saparua ke media sosial? Paling influencer.
ada influencer. Apakah pernah jualan lewat marketplace atau toko online? Nggak pernah. Menurut Bapak, apakah promosi digital penting buat naikin penjualan ke wisatawan yang ke Saparua? Penting. Dari mana biasanya pelanggan tahu tentang produk UMKM ini? Sekitar Bandung. Apakah yang paling diingat konsumen dari produk spaghetti ini? Spaghetti carbonara katsu. Apakah karyawan dapat penjelasan jelas tentang tugas dan jam kerja sejak awal kerja di UMKM ini? Jelas. Apakah pembagian tugas atau jadwal dibuat adil tanpa pilih kasih antara keluarga dan bukan keluarga? Adil. Adil dan beradab. Apakah hak karyawan, istirahat, libur, THR sudah dipenuhi sesuai kesepakatan? Sudah. Kalau ada pelatihan kompetisi digital SDM khusus UMKM, Bapak mau ikut atau tidak? Insya Allah. Mantap. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis kelima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, dan independensi dan kewajaran, penerapan tata kelola SDM skala UMKM memiliki dampak yang sangat krusial terhadap keberlangsungan usaha. Berikut adalah kesimpulan utamanya, yaitu fondasi stabilitas bisnis, penerapan GCG yang baik terbukti menjadi kunci utama dalam menekankan angka perputaran karyawan atau bisa disebut high turnover dan mencegah tindakan kecurangan fraud di lapangan. Karyawan yang mendapatkan haknya secara transparan dan diperlakukan adil memiliki loyalitas yang jauh lebih tinggi. Titik lemah utama UMKM, hubungan personal, prinsip independensi dan transparansi seringkali menjadi titik paling rawan pada UMKM. Kebiasaan mengelola bisnis berbasis kekeluargaan atau tanpa dokumen tertulis seperti slip gaji dan kontrak kerja. Terus seringkali memicu kecemburuan sosial, penurunan motivasi, dan ketidakpastian kerja bagi karyawan profesional, dampak pada efisiensi operasional. Karyawan yang memahami targetnya secara jelas, yaitu akuntabilitas, dan diberikan ruang untuk bersuara kewajaran, cenderung lebih mandiri dan solutif. Sebaliknya, tata kelola yang buruk membuat karyawan bersikap pasif, acuh tak acuh terhadap kerugian operasional, dan bekerja hanya demi menggugurkan kewajiban. Kalau sarannya, menurut strategi pemilik untuk UMKM ya, yang pertama sektor transparansi dan akuntabilitas. Buat dokumen 1 lembar, segera buat aturan toko usaha dan deskripsi kerja tertulis meskipun hanya dalam selembar kertas. Pastikan setiap karyawan baru membaca dan mendatanginya di atas materai atau minimal kesepakatan bersama. Tertib slip gaji, berikan catatan atau slip gaji sederhana setiap bulan. Bisa menggunakan aplikasi kasir digital atau tulis tangan yang rapi yang memerinci gaji pokok, bonus penjualan, dan potongan jika ada. Hal ini menutup celah kesalahpahaman sengketa upah. Terus yang keduanya adalah sektor independensi. Tegaskan aturan buta warna jika Anda mempekerjakan kerabat atau teman dekat. Buat komitmen di awal bahwa di dalam jam kerja status mereka adalah profesional. Yang ketiga adalah sektor responsibilitas. Evaluasi, kontak saran, sesi ngobrol santai, atau sediakan waktu khusus sebulan sekali, misalnya saat setelah toko dan evaluasi bulanan untuk mendengar keluhan dan ide dari karyawan di garda depan. Nah, karyawan yang didengar akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memajukan bisnis Anda. Terus pastikan aspek keselamatan kerja, kotak P3K sederhana, sirkulasi di ruang produksi atau alat keselamatan baku terpenuhi. Kenyamanan fisik karyawan berbanding lurus dengan keramahan mereka
saat melayani konsumen Anda. Sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.